Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan mempresentasikan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran saya pada RPP 1, yaitu mengenai langkah-langkah mengenai identitas. Di antaranya adalah satuan pendidikan, MI Miftahul Fala, kemudian mata pelajaran matematika, kelas 4 semester 2, tahun pelajaran 2001-2002 untuk materi pengukuran sudut. Adapun kompetensi inti, yaitu menyangkut 4 sikap. Yang pertama adalah sikap spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah sikap sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, atau tetangga. Yang ketiga adalah sikap pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, cek 1. Baik, terima kasih Bu Eni, Pak Ali. Kita bertemu kembali, alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk kesempatan kedua. Saya ingin mengkonfirmasi jadi yang tadi disebutkan oleh Bu Eni betul sekali, khususnya yang komponen keterampilan ya. Jadi kalau terampil nyetir mobil itu kan ada indikatornya. Ya, indikator. Kalau pas belok itu tidak nubruk, gapuro kan itu toh. Ya. Kalau terampil menggunakan busur itu kan juga diperjelas lagi. Kemudian yang ingin saya perjelas tadi terkait dengan materi Pak Ali. Bunyi materinya ini apa tadi? Pengukurannya. Pengukuran. Materi tersebut menurut Pak Ali itu masuknya ke fakta, konsep, atau prosedur? Konsep. Konsep. Bukannya prosedur. Kan siswa diajak mengukur tuh. Iya. Mengukur dengan benar. Ya, tapi sesuai konsep atau langkah-langkah yang memang kita terapkan. Kira-kira dominannya di prosedur atau konsep? Dominannya memang di prosedur, tapi kita juga menentukan konsep juga. Kalau dominannya memang di prosedur. Oke, berarti kombinasi ya antara konsep dan prosedur ya. Tidak fakta ya. Fakta ada nggak di sini? Fakta ada. Tidak ya. Ada faktanya. Oke. Jadi sudah bisa mengidentifikasi jenis materi Pak I. Kemudian berikutnya tadi yang sangat krusial itu coba lihat lagi. Kalau di di metode, kan saya melihat bunyinya diskusi, tanya jawab, penugasan ceramah. Ini kalau dihitung-hitung persentase aktivitas siswanya itu lebih banyak mana dengan aktivitas gurunya? Lebih banyak aktivitas siswa. Kalau dalam PBL itu guru hanya sebagai moderator untuk memfasilitasi siswa saja. Kegiatan keaktifannya pada siswa. Dan lagi terkait dengan metode ini, kalau tadi disebutkan itu ada prosedur pengukuran, bukannya di dalamnya itu ada penggunaan metode demonstrasi atau simulasi, Pak Ali.
kebetulan kita pakai yang itu, Pak. Kita yang karena ini yang PBL itu berkelompok, sehingga kita pakainya diskusi, kemudian tanya jawab untuk menambah pemahaman mereka. Penugasan itu adalah berupa soal evaluasi dan ceramah. Itu memang tidak begitu kita terapkan. Di situ cuma hanya sebagai tambahan saja. Sepemahaman saya kan siswa itu dengan busur yang dibawa itu kan dia akan mendemonstrasikan masing-masing kelompok, mendemonstrasikan cara mengukur sudut dengan benar, dengan baik dan benar bahasanya Pak Ali tadi. Nah, kalau ada aktivitas seperti itu, mengapa tidak ada bunyi metode demonstrasi atau simulasi di sini? Di sini kita fokuskan pada tanya jawab, Pak. Artinya mereka yang memang kurang memahami bisa langsung bertanya. Tapi kalau pemahaman saya ya Pak Ali ya, karena unsur proseduralnya itu lebih dominan, tidak penjelasan konsep sudut tumpul adalah, sudut lancip adalah, tidak hanya sekedar itu. Lagi-lagi karena banyak prosedurnya, maka menurut saya tampilan berupa penggunaan metode yang praktikal, antara lain demonstrasi atau yang dipilih simulasi, itu menurut saya menjadi penting untuk dilakukan. Sehingga kesan saya melihat kesannya kalau diskusi tanya jawab, penugasan, ceramah kan kayak tidak ada demonya tadi itu, siswa demo menggunakan alat busur. Ya itu pemahaman saya. Tidak tahu kalau Pak Ali tentu punya pemahaman yang berbeda. Oke. Berikutnya, kalau boleh kembali ke tujuan pembelajaran Pak Ali. Pak. Saya hanya ingin mengecek ulang. Misalnya di tujuan pembelajaran nomor 3. Dan pembelajaran nomor 3 itu kan melalui pengamatan video dan seterusnya. Itu yang bagian, kalau kita ingat dalam merumuskan tujuan itu ada akronim ABCD. Di nomor 3 itu yang B dan C-nya itu yang mana? B dan C itu loh. B dan C untuk tujuan pembelajaran nomor 3. Aktivitasnya adalah melalui pengamatan video ya, Bu. C itu ya melalui pengamatan video, itu yang condition, yang tujuan. Maaf, kemudian yang mampu menggunakan pengukuran sudut itu adalah kemampuan atau behavior. Kalau saya kan itu tadi kayaknya terbalik di awal. Oke, makasih Pak Ali. Kalau yang tentang soal Pak Ali, ini minta tolong dicarikan soal yang mana yang sudah hot, itu nomor berapa? Nomor 4 dan 5, Pak. Yang di PDF halaman berapa ini? Halaman, sebentar, Pak. Soal pilihan ganda itu ya? Ya, pilihan ganda, Pak. 4 dan 5. Mengapa? Mengapa 4 dan 5 dianggap hot di situ? 4 dan 5. Karena siswa diminta untuk berpikir kritis, Pak. Mencari kunci dalam pertanyaan tersebut. Butuh analisa apa? Siswa diminta untuk menganalisa, Pak, dan berpikir kritis. Nah, soal yang menganalisa itu biasanya salah satunya tipe soal hot. Nah, di situ berpikir kritisnya di poin yang mana? Nomor 4 misalnya. Ya, sebentar, Pak.
Jadi menghubungkan antara yang kalimat awal sampai kalimat berikutnya. Artinya jika dia hanya mencari membaca sebagian kalimat, artinya dia tidak menemukan jawabannya. Yaitu Pak Alde berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Andin yang sudah dirawat. Sedangkan setelah sampai di rumah sakit, Pak Alde diminta Bu Andin untuk mengatur tempat tidur 120 derajat supaya lebih nyaman. Kemudian tempat tidur yang sekarang ditempati Bu Andin, nah ini artinya harus menghubungkan kalimat awal lagi untuk menjawab soal tersebut. Kuncinya badal di situ adalah 120 derajat. Baik, terima kasih Pak Ali. Cukup untuk yang selanjutnya kita masuk ke Al-Quran. Bisa dibuka halaman 79. Ada surat apa di sana? Silakan pilih salah satu ayat. Surat An-Nisa, Pak. An-Nisa ayat berapa? Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasuluhu yadkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Oke, terima kasih. Oke. Di ayat tersebut, kalau dilihat dari hukum bacaan tajwidnya, ada bacaan apa saja, Pak Ali? Wa may yuti'i. Wa man Nun sukun bertemu itu ya. idgham biguna, Pak. Bacaan apa? Idgham biguna. Apa? Idgham biguna. Idgham biguna ya. Ya, kalau nun mati ketemu dengan ya. Kalau yang nanti tajri ikhfa, Pak. Ikhfa kan ada dua. Ikhfa yang bukan ikhfa syafawi, yang tidak ikhfa syafawi, yang syafawi apa yang hakiki? Yang hakiki, Pak. Tadi katanya syafawi. Tidak syafawi. Syafawi itu apabila ada mim mati ketemu dengan ba, itu kalau syafawi. Mim sukun ketemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan ta itu ikhfa hakiki. Karena kita biasanya menyebutkan dengan nama ikhfa itu saja. Jadi biar ada pembedanya, maka saya rasa perlu disebutkan secara lengkap ya. Selanjutnya menulis, Pak Ali, menulis, disiapkan pulpennya. Oke. Sudah? Oke, Pak. Alat tulisnya sudah? Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, sampun, Pak. Sudah? Sampun, Pak. Bisa mendengar suara saya jelas ya? La tuakhir. La tuakhir. La tuakhir. La tuakhir. La tuakhir amalaka. La tuakhir amalaka. Ya, Pak. Ilal ghoti. Sebentar, Pak. La tuakhir amalaka ilal ghoti. Sudah? La tuakhir. La tuakhir amalaka ilal ghoti. La tuakhir amalaka ila ghoti. Sudah? Sudah? Nggih. Kalau sudah nanti difoto, dikirim Japri ke saya. Saya tunggu 3 menit.
Oh iya, Pak.